Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 30 Agustus 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dikutip dari surat Paulus kepada umat di Korintus yang pertama, bab 1 ayat 17 sampai dengan 25. Paulus menegaskan kepada umat Korintus, ia memberitakan Kristus yang tersalib, yang merupakan batu sandungan bagi orang bodoh, tetapi keselamatan bagi orang-orang yang terpanggil. Salib, tanda kehinaan, diubah menjadi tanda kemenangan. Sedangkan dalam bacaan Injil akan kita dengarkan perumpamaan gadis bijaksana dan gadis bodoh yang menyongsong datangnya sang pengantin. Karena lama tidak datang-datang, maka mengantuklah mereka dan tertidur. Ketika tengah malam terdengar suara, pengantin datang, songsonglah dia. Maka mereka pun mulai membereskan pelitanya. Gadis yang bodoh membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak tambahan. Sedangkan gadis yang bijaksana, selain membawa pelita, juga membawa minyak tambahan. Siapa tahu pengantin datangnya larut malam. Dan mereka yang siap diperbolehkan masuk ke perjamuan nikah, dan yang tidak siap dibiarkan di luar pintu. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, mungkin kita heran mengapa pengantin tidak datang-datang. Kita harus mengerti kebiasaan waktu itu. Dalam undangan hanya dikatakan pengantin akan datang malam hari. Berbeda dengan kita, kalau mengundang jelas jamnya, saatnya. Tetapi bagi mereka, malam itu bisa ditafsirkan menurut masing-masing orang. Bisa jadi setelah matahari terbenam, bisa jam 7, jam 8, jam 9, bahkan bisa tengah malam. Itu artinya kedatangan pengantin pasti datang, tetapi belum tahu kapan ia datang. Yang penting malam hari. Orang-orang yang bodoh, 5 gadis yang bodoh hanya berpikir simple. Malam ya seperti itu, sehingga mengira pelitanya cukup untuk menyambut kedatangan pengantin, tanpa berpikir kemungkinan lain. Tapi yang bijaksana lebih berpikir jauh ke depan,
jangan-jangan datangnya sampai larut malam. Maka mereka berjaga-jaga membawa minyak dalam buli-buli untuk menjaga supaya kalau pengantin terlambat, mereka tetap menyambut dengan pelita bernyala. Dan yang terjadi demikian. Tengah malam, pengantin baru datang. Dan gadis yang bijaksana yang membawa minyak dalam buli-buli tetap menyambut pengantin dengan pelita bernyala dan boleh masuk ke dalam perjamuan nikah. Orang yang bijaksana melihat jauh di balik itu semua dan kemudian mengantisipasinya. Sehingga kapanpun pengantin datang, ia menyongsong dengan kesiapan pelita bernyala. Kalau kita terapkan pada bacaan pertama, bagi orang-orang bodoh yang berpikir simpel, salib adalah kebodohan. Salib adalah kejahatan. Tetapi bagi orang yang bijaksana, salib adalah kemenangan, di mana dosa dan maut dikalahkan oleh Yesus pada kayu salib. Maka orang-orang yang bijaksana akan menerima salib dengan penuh sukacita, karena melihat di balik itu ada yang akan diterima. Bagi orang yang bodoh seperti gadis-gadis bodoh itu, hanya berpikir simpel, salib itu berat, maka dianggap kebodohan. Sekarang ini letaknya adalah, apakah kebijaksanaan kita menuntun kepada iman yang benar, berjaga-jaga, bersiap-siap, berpikir lebih jauh ke depan, tidak hanya berhenti pada salib saja. Karena setelah salib ada kebangkitan yang menuju kepada kehidupan. Dengan salib itu kita memperoleh kehidupan berkat kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, saya mengajak untuk bertanya dalam hidup kita, apakah saya sudah dengan bijaksana menanggapi salib kita, menanggapi kedatangan anak manusia? Ataukah kita seperti gadis yang bodoh, yang berpikir pendek, sehingga tidak mampu menerima salib? Semoga kita dimampukan untuk tetap berani menerima salib sebagai jalan menuju kepada kebangkitan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur telah Kau ingatkan bahwa salib yang dahulu merupakan kebodohan telah diubah putra-Mu menjadi kemenangan menuju kebangkitan.
Dengan salib itu, kami boleh mengalami hidup yang kekal. Semoga kami dengan bijaksana menerima salib-salib itu, agar kami Kau perkenankan untuk ikut perjamuan nikah, karena berjaga-jaga, bersiap-siap, dan dengan segala perjuangan kami tetap melayakkan kami ikut pesta bersamamu. Kuatkanlah iman umat yang lemah, yang kadang jatuh, kadang mandek, agar akhirnya iman kami tetap hidup meskipun menghadapi salib. Semoga umatmu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadapmu Engkau sambut dalam pangkuanmu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu dengan Engkau beri keberhasilan usaha-usahanya, agar akhirnya mereka pun tetap mengalami kasih karunia-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya undang, saya ajak untuk tetap memiliki pola hidup sehat, agar kita terbebas dari berbagai macam penyakit. Kalau kita sehat, keluarga sehat, orang lain juga sehat. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam mensukseskan rangkaian ulang tahun paroki kita. Juga atas peran serta panjenengan bagi gereja dengan doa-doa, tenaga dan karya, serta dana. Saya ingatkan, besok pagi kita akan mengadakan jalan sehat atau jalan santai yang dimulai dari halaman gereja pada pukul 6. Saya mengajak memecahkan rekor misa harian dihadiri oleh 500 orang. Dengan cara sebelum jalan sehat, dengan berpakaian kaos hijau berlambangkan gunungan, semakin ngoro dan ngeremboko, kita hadiri misa harian besok pagi sebelum jalan santai. Umat saya undang sebelum jalan santai, kita sowan Gusti ikut misa. Mudah-mudahan besok gereja kita menjadi warna hijau, karena kaos-kaos yang kita pakai, dan umat yang mau jalan sehat ikut Ekaristi. Mudah-mudahan besok semuanya berjalan dengan lancar. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.